Selamat datang di video ini. Strategi Jerman dalam mengambil keputusan dan potensi dampaknya terhadap lanskap otomotif. Mulai dari perang dagang hingga kemitraan yang tak terduga, mari kita temukan 7 alasan utama mengapa konflik ini penting bagi pembeli dan produsen. Alasan nomor 7, meningkatnya ketidakpuasan Uni Eropa terhadap EV Tiongkok. Pasar kendaraan listrik baru-baru ini melonjak karena meningkatnya permintaan konsumen dan kemajuan teknologi yang pesat. Namun, pertumbuhan ini telah menciptakan ketegangan antara UI dan Tiongkok karena pabrikan Eropa khawatir dengan masuknya kendaraan listrik Tiongkok yang lebih murah. Mereka menganggap harga tersebut sebagai persaingan tidak sehat karena subsidi negara yang diberikan kepada produsen Tiongkok. Akibatnya, Komisi Eropa meluncurkan penyelidikan untuk menilai apakah praktik harga EV Tiongkok tersebut menciptakan lapangan persaingan yang adil. Reaksi dari negara-negara anggota UE beragam, dengan sebagian mendukung tindakan protektif untuk melindungi industri lokal. Sementara yang lain memperingatkan bahwa proteksionisme yang berlebihan bisa menghambat inovasi dan pilihan konsumen. UE menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan persaingan dengan praktik yang adil sambil tetap memposisikan diri sebagai pemimpin dalam pasar kendaraan listrik global. Mampukah mereka menavigasi konflik ini tanpa mengorbankan pertumbuhan? Alasan nomor 6, pengaruh strategis Jerman. Jerman, sebagai produsen mobil terbesar di Eropa, berada di tengah perselisihan perdagangan yang berkembang dan memainkan peran penting dalam kebijakan UE. Wakil Rektor Jerman, Robert Habeck, menganjurkan dialog untuk mengatasi konfrontasi ini, mengakui ketergantungan Jerman pada industri otomotif. Dengan tidak turut serta dalam pemungutan suara awal mengenai tarif, Jerman berupaya melindungi produsen domestik sembari mendorong diskusi yang lebih konstruktif. Strategi ini mencerminkan keinginan Jerman untuk menghindari risiko perang dagang, meskipun ada tekanan internal dari produsen yang menghadapi persaingan dari produsen Tiongkok yang lebih inovatif dan murah. Pendekatan Jerman ini akan sangat berpengaruh pada strategi UI dalam menghadapi persaingan dengan Tiongkok serta menentukan arah mobilitas listrik di masa depan. Alasan nomor 5, divisi di antara negara-negara anggota UE. Perdebatan tarif telah mengungkap perpecahan signifikan di antara negara-negara anggota UE. Sementara Jerman dan Spanyol lebih mendukung negosiasi, negara-negara seperti Polandia, Italia, dan Hungaria mendorong langkah-langkah perlindungan untuk mendukung produksi lokal. Ketidaksepakatan ini mengurangi kekuatan negosiasi UI dengan Tiongkok. Beberapa negara memprioritaskan perlindungan industri dalam negeri mereka dari harga rendah EV Tiongkok, sementara yang lain khawatir bahwa proteksionisme akan menghambat inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Perpecahan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang masa depan strategi perdagangan global UE dan kemampuannya untuk tetap kompetitif di pasar global. Alasan nomor 4, dampak pada pasar otomotif Jerman. Diskusi mengenai tarif berdampak signifikan pada pasar otomotif Jerman. Data terbaru menunjukkan bahwa penjualan kendaraan listrik berbaterai hanya menyumbang 13,7% dari total penjualan pada bulan Agustus, yang menandai penurunan drastis sebesar 68,8% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi industri yang telah lama menjadi pemimpin dalam sektor otomotif. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Inovasi dan faktor penurunan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap penurunan penjualan kendaraan listrik di Jerman, termasuk perubahan preferensi konsumen yang didorong oleh kondisi ekonomi dan perubahan sikap terhadap keberlanjutan. Selain itu, peningkatan persaingan dari produsen Tiongkok juga memberi tekanan pada produsen Jerman, yang kesulitan mencocokkan fitur-fitur inovatif dari pesaing tersebut. Ketidakpastian mengenai potensi tarif memperburuk situasi, menyebabkan produsen ragu-ragu untuk berinvestasi dalam teknologi atau produksi baru. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor manufaktur, tetapi juga pada lapangan kerja dan stabilitas ekonomi kawasan. Jika tren ini berlanjut, hilangnya lapangan kerja menjadi ancaman serius. Alasan nomor 3, pertimbangan lingkungan. Seiring berkembangnya perdebatan mengenai tarif, permasalahan lingkungan menjadi perhatian utama.
Anggota Parlemen Eropa semakin menyadari perlunya memprioritaskan keberlanjutan di samping pertumbuhan ekonomi. Uni Eropa bertujuan mengurangi emisi karbon secara signifikan, dan kendaraan listrik memainkan peran penting dalam mencapai target ini. Namun, masuknya kendaraan listrik Tiongkok dengan harga lebih rendah memperumit narasi ini. Meskipun kendaraan tersebut dapat membantu mengurangi emisi, muncul pertanyaan apakah mereka benar-benar berkontribusi terhadap masa depan otomotif yang berkelanjutan. Uni Eropa harus menyeimbangkan manfaat kendaraan listrik yang terjangkau dengan kebutuhan praktik manufaktur yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan tidak hanya dampak ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan industri otomotif dalam jangka panjang, membuka jalan bagi masa depan yang benar-benar berkelanjutan. Alasan nomor 2, Eropa yang terpecah. Setelah pemungutan suara pada 4 Oktober 2024, Uni Eropa memutuskan untuk menerapkan tarif hingga 45% pada kendaraan listrik asal Tiongkok. Keputusan ini memperlihatkan perpecahan yang mencolok dalam blok tersebut, dengan 10 negara mendukung tarif, 12 negara abstain, dan 5 negara menolak. Tanggapan yang terfragmentasi ini menyoroti kesulitan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kekhawatiran geopolitik. Jerman, yang khawatir akan pembalasan dari Tiongkok terhadap sektor otomotifnya, memberikan suara menentang tarif, menunjukkan pendiriannya yang pro-Beijing. Sebaliknya, Prancis dan beberapa negara Eropa Timur, yang lebih waspada terhadap pengaruh Tiongkok dan hubungannya dengan Rusia, mendukung tarif tersebut. Perpecahan ini mengungkapkan kesulitan UI dalam membentuk pendekatan terpadu terhadap Tiongkok, dengan beberapa negara memprioritaskan manfaat ekonomi sementara yang lain lebih berfokus pada risiko geopolitik. Fragmentasi ini bisa melemahkan kemampuan UI dalam menyusun kebijakan yang kohesif dan tegas terhadap Beijing, memberikan peluang bagi Tiongkok untuk mengeksploitasi perbedaan ini. Alasan nomor 1, masa depan EV di Eropa. Dengan bayang-bayang tarif baru, masa depan kendaraan listrik di Eropa masih tidak pasti. Keputusan UE mengenai tarif ini dapat melindungi produsen lokal atau justru menghambat persaingan yang mendorong inovasi. Momen ini sangat krusial bagi sektor otomotif Eropa, karena tanggapannya akan membentuk masa depan industri. Konsumen adalah pusat diskusi ini, karena preferensi mereka akan menentukan tren pasar. Kesadaran yang meningkat terhadap keberlanjutan mendorong banyak orang untuk memilih kendaraan listrik dibandingkan mesin pembakaran tradisional. Namun, kenaikan harga akibat tarif bisa menghalangi sebagian pembeli, mempersulit peralihan ke mobilitas listrik. Produsen perlu beradaptasi dengan menginvestasikan teknologi inovatif untuk meningkatkan daya tarik kendaraan mereka, sementara yang lain mungkin harus memangkas biaya produksi agar tetap kompetitif. Pembuat kebijakan akan berperan penting dalam mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan insentif konsumen untuk mencapai keseimbangan antara strategi ekonomi UI dan kebutuhan sektor otomotif. Mempertahankan daya saing global sangat penting dalam hal ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.